Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi, mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang sukses berhasil di dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah biiznillah setiap hari kita akan live dalam kajian Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnah as-Sahihah. Kita akan mengkaji dan membahas kitab yang bernama Ambillah Akidahmu dari Al-Quranil Karim dan Sunnah Hadis Nabi SAW yang sahih, yang mana buku ini telah tersebar luas dan diterima di seluruh mancanegara. Bahkan kitab ini telah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa, bahkan lebih, seperti bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Dan kitab ini pula sangat mudah untuk didapati. Tinggal kita mencari di internet dengan cara menulis nama kitab tersebut, Khudh Aqidatak, maka kita sudah bisa mendownload kitab tersebut dengan gratis, karena telah digratiskan oleh penulis kitab tersebut. Adapun penulis kitab ini bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya rahmatan wasi'ah. Yang mana penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berasal dari kota yang disebut kota Halb, salah satu kota yang ada di negeri Suria, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 1344 Hijriyah dan wafat pada tahun 1431 Hijriyah, atau berketepatan tahun Masehi, yaitu 2010. Artinya beliau rahimahullahu ta'ala telah wafat 11 tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala juga memiliki beberapa karya tulis selain daripada kitab yang akan kita kaji dan bahas, yaitu Khudh Aqidatak. Beliau juga memiliki karya tulis kitab yang dinamakan dengan Kaifah Tadaitu ila Siratil Mustaqim, yang mana buku ini beliau rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang bagaimana caranya beliau mendapatkan hidayah, mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dulu sebelum beliau rahimahullahu ta'ala mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah seorang aktivis sufiyah di negeri Suria. Begitu pula Syekh Muhammad bin Jamil Zainu memiliki karya tulis yang bernama Minhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga karya tulis beliau yang lainnya yang dinamakan dengan Mu'jizat Isra wal Mi'raj, yang di situ
beliau rahimahullahu taala menuliskan tentang beberapa mukjizat ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Dan juga beliau menulis kitab yang berjudul Al-As'ilatu wa Ajwibah, yaitu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan al-aqidah. Dan banyak lagi karya-karya tulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, walaupun kebanyakan karya tulis beliau adalah berkaitan dengan aqidah dan tauhid. 6. Kita masuk ke dalam muqaddimatul kitab, ke dalam pembukaan kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menulis suatu risalah, maka disunnahkan untuk kita memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara yang penting yang di situ bisa jadi jatuh ke dalam kesalahan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, yakni sedikit qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Dan juga bismillahirrahmanirrahim, ketika kita akan menulis sebuah risalah, kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu juga telah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mengirimi surat kepada Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba. Dalam surat An-Naml ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mengatakan ini dari Nabi Sulaiman, dan di sini bismillahirrahmanirrahim, untuk kalian datang kepadaku menghadap dalam keadaan tidak sombong dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin, yaitu muslim. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disunnahkan bagi kita setiap kita menulis sesuatu, baik itu sebuah risalah ataupun sebuah pesan ataupun sebuah surat, baik itu manual ataupun secara elektronik, maka disunnahkan untuk kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan assalamualaikum, tetapi bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memulai sebuah tulisan, sebuah risalah, sebuah surat atau pesan, baik itu secara manual ataupun secara elektronik. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala setelah menulis bismillahirrahmanirrahim kemudian memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di sini ada kata alhamdulillah, yang mana di dalam kata alhamdulillah terdapat di awalnya alif dan lam. Alif wal lam, alhamdulillah. Alif wal lam dalam kata alhamdu itu adalah alif wal lam jinsiyah yang fungsinya adalah lil istighraq, untuk mencakup seluruh makna secara umum. Artinya seluruh pujian secara umum adalah milik Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita memuji sesama makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita memuji kepada makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan asalkan terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dalam memuji kepada sesama makhluk tidak boleh ada unsur ta'zim dan khudu'. Ta'zim adalah pengagungan sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga khudu', yaitu perendahan diri, penghinaan diri, sebagaimana kita merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kita boleh memuji makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala asalkan tidak ada kandungan ta'zim seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula khudu' seperti kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu puji saja makhluk itu seperti biasa, tidak seperti kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, boleh kita memuji sesama makhluk selama itu masih dalam koridor realita yang ada. Tidak melewati batas. Tidak keluar dari realita yang ada. Maka pujian seperti itu diperbolehkan, asalkan tidak kelewatan batas, tidak keluar dari realita kenyataan yang ada. Adapun apabila kita memuji makhluk melebihi batas, keluar dari realita kenyataan, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana ada seorang pemuda datang menghadap kepada Nabi SAW, kemudian pemuda ini memuji Rasulullah SAW dengan mengulang-ulang kata yang sama. Anta khairuna wa bunu khairina, anta khairuna wa bunu khairina. Terus diulang-ulang kalimat yang sama, yang artinya engkau wahai Rasulullah adalah orang terbaik kami, engkau adalah anak dari orang terbaik kami, dan begitu terus. Betul, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini. Begitu juga Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna di atas manusia-manusia yang ada. Tetapi Rasulullah SAW khawatir kalau pujian itu sering-sering diulang, khawatir Rasulullah SAW akan melewati batas. Sebagaimana kejadian yang terjadi pada orang-orang Nasara ketika memuji nabinya Nabi Isa alaihissalam, sampai akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam di atas realita yang ada. Mereka mengatakan Isa binullah, Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah amma yaqulun. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama taratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku seperti orang-orang Nasrani memuji nabi mereka Isa bin Maryam. Walakinni Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Kemudian kata Rasulullah, aku ini adalah hamba Allah, abdun. Maka cukup katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ini apabila dikhawatirkan ketika kita sering-sering memuji sampai kelewat batas, sampai keluar daripada realita yang ada, maka pujian seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, kita boleh memuji sesama makhluk asalkan tidak menjerumuskan orang yang dipuji ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ujub, bangga diri, sombong, kiber, lupa diri, merasa angkuh, merasa dialah segala-galanya. Maka hal seperti itu apabila terjadi, tidak boleh kita memuji makhluk tersebut. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kata para sahabat, amarana Rasulullah SAW an nujassiya wujuhal maddahina biturab. Nabi SAW memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk melempar wajah orang-orang yang suka memuji dengan tanah, dengan debu. Agar apa? Agar mereka tidak sering-sering memuji orang lain, dikhawatirkan orang lain tersebut jatuh kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai.
Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau sebelumnya kata muallif rahimahullahu taala, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Di sini muallif mengatakan siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak dalam urusan hidayah atau tidak memberikan hidayah kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai, kepada orang-orang yang kau sukai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kisah yang sahih ketika Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguk pamannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tetapi pamannya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwasannya hidayah murni hak milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman kandungnya sendiri. Begitu pula seluruh manusia tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan hidayah dan keistiqomahan di dalam agama ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati yaitu Allah Subhanahu wa taala, kuatkanlah, kokohkanlah selalu hatiku di dalam agamamu untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula jamaah ayyuhal muslimun, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita hidayah Islam, begitu pula iman, yang mana hidayah tidaklah diberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Perhatikan ayyuhal muslimun. Kita adalah orang-orang yang jauh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak sezaman. Bahkan kita bukan keluarganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita bukan siapa-siapanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sezaman, kita tidak ketemu, tempat kita pun jauh. Tapi betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Perhatikan paman kandungnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang sangat mencintai Rasulullah, membantu dakwah Rasulullah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi pamannya Abu Thalib, sezaman dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus banyak-banyak bersyukur, karena ketahuilah bahwasannya hati-hati manusia ini ada di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia ini semua ada di jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka kita harus banyak bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar diberikan selalu keistiqomahan, keimanan dan hidayah di dalam agama Islam ini. Kemudian
Kata penulis rahimahullahu taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan ayuhal muslimun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika muallif di awal muqaddimahnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan kata ganti kami, yaitu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Di sini muallif menggunakan kata ganti kami. Tetapi ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, muallif mendatangkan kata ganti saya, bukan dengan kata ganti kami. Di sini para ulama menjelaskan faedah bahwasannya kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalimat tersebut harus diucapkan secara individu, secara perorangan. Tidak bisa kalimat syahadat orang ini diwakilkan kepada si fulan atau si fulanah, tidak. Tapi harus diucapkan dengan sendiri. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amma ba'du, kata muallif rahimahullahu taala, amma ba'du. Ini adalah faslul khitab. Faslul khitab artinya pembatas antara muqaddimah dan matan, antara kalimat pembuka dengan isi yang akan disampaikan. Jadi amma ba'du adalah pembatas antara muqaddimah dan isi yang akan disampaikan. Fahadihi as'ilatun hammah fil aqidah ajibu 'alaiha ma'a dzikri dalil minal Qur'ani wal hadis liyatma'innal qari' ila sihhatil jawab. Kata penulis rahimahullahu taala, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting di dalam akidah yang akan aku jawab beserta mengucapkan dalil dari Al-Quran dan hadis dalam rangka tujuan untuk menenangkan pembaca ketika mendengarkan jawaban yang sahih. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif penulis akan menyampaikan penjelasan tentang akidah dan tauhid dengan metode tanya jawab. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang akan dituliskan oleh penulis kemudian akan dijawab juga oleh penulis disertai dengan menyebutkan dalil, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam rangka tujuan apa kata penulis? Agar orang yang membaca buku ini menjadi tenang, menjadi yakin, dan menjadi lebih mantap ketika mendengarkan jawaban yang sahih. Di sini faedah yang disampaikan oleh para ulama bahwasannya seseorang yang beragama dengan berlandasan dalil Al-Quran dan hadis, maka dia akan menjadi lebih tenang, dia akan menjadi lebih mantap, dia akan lebih semangat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dia tidak akan gampang futur, dia tidak akan gampang goyah keyakinannya oleh syubhat-syubhat yang ada. Itulah tujuan kenapa kita harus selalu menyertakan dalil dalam setiap ibadah yang akan kita kerjakan. Dan itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, pelajarilah la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kita tidak dibenarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah doang tanpa kita pelajari, tanpa kita ketahui. Harus kita cari dalilnya, apa makna la ilaha illallah, apa konsekuensinya, apa yang diinginkan dari la ilaha illallah, itu harus kita pelajari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan juga ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah adalah Iqra. Iqra, baca. Nabi Muhammad SAW disuruh pelajari, disuruh untuk mencari tahu, disuruh untuk membaca. Ini menunjukkan bahwasannya metode dalam beragama Islam adalah al-ilmu qabla qawli wal amal, yaitu berilmu dulu, kita belajar, mencari tahu, baru setelah itu kita berucap dan beramal. Itulah metode dalam beragama di dalam agama Islam ini. Sehingga ketika kita sudah mengetahui dalilnya, Al-Quran, hadis, kita akan tenang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mantap ketika mengerjakan ibadah itu. Kita akan lebih semangat ketika mengerjakan ibadah tersebut. Saking tenangnya seseorang yang memiliki dalil, memiliki pengetahuan tentang
apa hukum daripada ibadah yang akan dia lakukan. Sampai-sampai ahlul bid'ah, mereka orang-orang yang mengada-ngada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan agama ini, mereka pun berusaha untuk mencari dalil-dalil walaupun itu dalil-dalil yang dibuat. Menunjukkan bahwasannya orang dengan dalil bisa tenang, orang dengan dalil bisa nyaman, bisa tidak khawatir. Mereka mengerjakan apa yang mereka anggap itu benar. Sampai-sampai ahlul bid'ah pun begitu. Makanya tidak heran ketika kita mendengar hadis-hadis palsu, bahkan hadis yang mengenai perkara yang nggak penting, yaitu perkara kopi. Kita dengar ada hadis palsu yang mengatakan siapa yang meminum kopi maka malaikat akan selalu meminta ampunan kepada Allah untuk dirinya. Ini adalah hadis yang palsu. Begitu juga ada hadis, dan ini hadis palsu, siapa yang mensajikan kopi panas di dalam rumahnya, maka jin dan syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini hadis yang palsu, tidak ada dasarnya, bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka ingin agar pengikut mereka itu menjadi tenang, agar banyak orang yang mengikuti mereka, agar mereka menjadi nyaman mengerjakan apa yang mereka yakini itu benar, sehingga mereka mendatangkan dalil-dalil hadis-hadis palsu yang bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melakukan satu ibadah, maka pelajari dulu ibadah tersebut. Apa hukumnya? Bagaimana cara melaksanakan ibadah itu yang benar? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi ibadah yang berkualitas, agar kita selalu semangat dan tidak gampang futur meninggalkan ibadah tersebut. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, li'anna aqidatul tauhid asas sa'adatul insan fid dunya wal akhirah. Kenapa harus begitu kita kritis? Apa-apa setiap ibadah yang akan kita kerjakan harus kita tanya dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Karena akidah, keyakinan dan tauhid itu adalah pondasi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Sehingga kita harus selalu bertanya, mana dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Kita harus kritis jamaah. Kalau urusan dunia saja kita tidak mau sembarangan, pasti kita akan cari tahu ini kualitasnya bagaimana, ini ori atau KW, ini bisa tahan berapa lama, mana yang lebih bagus antara ini dan ini. Pasti kita akan cari. Itu urusan dunia. Terlebih lagi urusan akhirat, yang itu adalah landasan kebahagiaan semua manusia di dunia, begitu pula di akhirat. Kalau ada seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai yang ketika ditanyakan mana dalilnya ini ustadz, mana dalilnya ini kiai, ada Qur'annya apa enggak, ada hadisnya atau tidak, kemudian dia mengatakan, udah jangan tanya-tanya dalil, cukup percaya saja, yakin sama saya, ikut saja saya jelaskan dalil juga enggak paham, maka orang seperti ini bukanlah seorang alim. Jangan kita ikuti. Karena kalau dia seorang alim, pasti dia akan senang ketika ditanyakan mana dalilnya, dan pasti dia akan sampaikan, karena itu adalah kewajiban dalam hal menyampaikan agama disertai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang-orang seperti itu, ketika ditanyakan dalil, malah dia katakan tidak perlu tanya dalil, yang penting ikut saja, maka tinggalkan orang tersebut, karena itu bukanlah seorang alim yang harus kita ambil ilmu darinya. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wallah as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kata mu'alif, demi Allah aku meminta kepada Allah agar diberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, buku ini agar bermanfaat kepada orang-orang muslim. Wa yaj'alaha khalisatan lillah, dan dijadikan buku ini ikhlas semurni-murninya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mukaddimah yang disampaikan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu mukaddimah di kitab Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnah as-Sahihah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan daripada kitab ini, yaitu pembahasan yang pertama yang akan disampaikan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala
atas hamba-hambanya. Apa-apa saja yang harus hamba-hamba Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hak-hak Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.